Mau kembali apa di sini? Betah sekali seperti ini. Silakan Pak. Ayo. Belum selesai urusan kita, kawan. Syukur kasih, barakallah. Yai, luar biasa Ustaz. Ini andaikan acara di pagi hari akan tuntas semuanya, yang akan maju bukan hanya putra tapi putri. Tapi waktu jam 10 antum udah harus istirahat ya. Semangat kali dong. Antum mau lanjut lah. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong, kawan. Luar biasa pecah mengkoda sama mari ini. Segmen terakhir yang akan kami sharekan kepada antum adalah satu gambar ini. Antum lihat. Dalam hitungan 5 mundur tanpa suara. 3. 1. Ketika antum melihat gambar ini, guru kami mengatakan, ketika kau sudah keluar dari pesantren, kepakkan sayapmu seperti Raja Wali. Suatu saat kau akan melihat umat ini beragam karakternya. Ada yang saling merangkul, tapi banyak yang saling memukul. Andaikan kalimat ini anak transferkan kepada antum, wahai Raja Wali indah dari alam al-muqaddasa, suatu saat you akan terlahir dari rahimnya al-muqaddasa, kepakkan sayap antum, dan kau akan melihat satu potret seperti yang kami lihat 2 tahun yang lalu. Satu acara itu di salah satu kampus di zona Sulawesi. Ana hadir sebagai MC. Dari meja MC kami dapat ketemu banyak hari itu. Siapa Bang Ita? Dia adalah salah satu wisudawan terbaik di kampusnya. Cum laude minal mumtaz. Tapi saya, di saat hari wisuda, saat itu acara semua sudah ready. Apa yang terjadi, people? Ana memotivasi calon wisudawan wisudawati yang tak hadir cuma kawan kita yang satu ini. Ternyata ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa, dia yang lagi belajar tahfidzul Quran sedikit demi sedikit, tapi ternyata tergoda karena posisinya sebagai ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Hari itu datang ibunya dengan pakaian yang tak enak dipandang di hari wisuda. Ibu itu mengatakan, nah, ibu nanti mau pulang. Nanti aku minta uang 75.000 untuk naik PT-PT angkutan umum. Dia pakaian compang-camping, bicara depan anaknya, seorang leader di kampusnya. Dia merasa dirinya gengsi melihat ibunya datang dengan pakaian compang-camping. Antum tahu apa jawaban anak itu? Dia mengatakan, ibu, saya ini ketua BEM. Ibu sudah mempermalukan saya sebagai anak, tapi saya juga seorang leader. Dia merasa dirinya tersisihkan. Ibu itu berenang air mata. Ditarik ibu itu ke belakang aula. Dari mana tahu cerita itu? Tim yang merapat mengcapture cerita hari itu. Kami lagi tampil, tiba-tiba protokol mengatakan, Pak Chandra, tidak bisa dilanjutkan. Ini kejadian sudah terjadi di belakang aula. Saya bingung apa yang terjadi. Menuju ke belakang aula, anak buka itu jendela. Ya Rabbana, anak keren tadi, minal mumtazin nilainya, tapi dia tega membunuh ibunya sendiri. Kalau anak ini katakan kepada antum, antum akan bilang, Ustaz sebegitukah? Jadilah Raja Wali. Ya kau akan mengepakkan sayapmu. Bahkan melihat umat yang saling merangkul, tapi tidak sedikit yang saling memukul. Bukankah ini adalah sabda Nabi? Nabi mengatakan sebelum wafatnya, Man ro'a minkum ba'di fasayara ihtilafan katsira. Kata Nabi, usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah. Man ro'a minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, fasayara ihtilafan. Kau akan melihat sekian perselisihan, pembunuhan di mana-mana,
dan real ini terjadi. Bukankah ini beberapa abad silam terjadi di bumi Yaman, people? Dia adalah seorang pemuda hebat, pengusaha yang hebat, pengusaha yang bisa mewarnai tanah Yaman. Kok tiba-tiba yang kaya itu dia menuju ke pasar, dia teriak di tengah pasar sambil mengatakan, "Ya ahlal Yaman, ana urid an akuna ahadan minal agniya." Aku yang lebih kaya dari ini. Aku harus lebih kaya dari ini. Datanglah segerombolan pemuda ke area pasar dan dia mengatakan, "Kau ingin kaya?" "Ya, aku ingin kaya. Lebih kaya dari ini. Syaratnya satu. Adalah kita di bumi. Kau temui ibu. Setelah itu, bunuh ibu. Ambil jantungnya. Dan setelah itu, jantung itu akan kita jual. Kau pasti akan kaya." Apa yang dilakukan pemuda itu? Dia lari dari padang pasir. Dia sambil mengatakan, "Hanya untuk membunuh ibu, ini mudah." Dia menuju ke rumah ibunya. Ketika menemui sang ibu, dia mengetuk pintu rumahnya. "Ya Umayyah, iftahil bab." Buka pintunya. Ibunya sudah tua renta, menyusuri dinginnya tanah Yaman. Lewat dinding itu dia membuka pintu. Ibu itu mengatakan apa? "Ya Bunaya, ana mustaqun bik." Aku rindu kepadamu. Tapi pemuda itu menjawab, "Ya Umayyah, ana la ahtaju hada." Aku tak butuh pelukanmu. Apa yang kau butuhkan, anakku? Yang aku butuhkan adalah aku ingin lebih kaya dari ini. Ibu itu menjawab dengan cinta, "Nah, intana ada sa'idan. Jika ini buat kau bahagia, aku akan berdoa kepada Allah." "Tak cukup, ibu. Harus sekarang jawabannya. Apa mintamu?" "Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantung." Ibu itu membalasnya lagi dengan cinta, "Intana ada sa'idan. Jika ini buat kau bahagia, bunuhlah. Bunuh ibu ini dan ambil jantung." Dia pemuda hebat, pengusaha kaya. Dia termasuk orang yang alim, tapi gak soleh. Tiba-tiba dia membunuhnya, kawan. Di tempat dia disusui. Pemuda itu membunuh ibunya di tempat dia disusuinya. Berhamburan darah di area rumahnya. Wakanat fi sakratiha bakiyah. Ibu itu sakaratul mautnya bahagia. Bernilai matanya. Wakanat fi sakratiha bahagia. Pemuda itu dia mengatakan, "Tak cukup dengan ini, aku akan mengambil jantung." Tangan kanannya masuk ke rongga tubuh ibunya dan dia mengambil jantung itu. Jantungnya masih berdetak, kawan. Antum kalau clear audio ini terdengar banget detak jantung itu. Jantungnya masih berdetak. Dia ambil jantung itu. Dia mengatakan, "Aku akan kaya." Dia lari di atas padang pasir. Dia mengatakan, "Aku akan kaya. Aku akan kaya." Tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia jatuh di atas padang pasir. Jantungnya pun jatuh, kawan. Jantung bersih dan suci itu tertutupi oleh debu dan pasir. Dia ambil jantung itu. Dia dekat di dadanya. "Ya Allah,
Bapak tega melihat jantung ibuku ini masih suci, tapi tertutupi oleh debu dan pasir. Daripada seperti ini, ya Allah, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Anda tahu bagaimana Allah menggerakkan ibu itu menjawab melalui detak jantungnya. Ibu itu mengatakan, ya bunaya, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh di tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia. The power of birrul walidain yang membuat antum senyap hari ini. Terbukti apa? Bahwa kekuatan seseorang itu di situ ada the power of birrul walidain. Komunikasi seseorang, komunikasi terbaiknya adalah dengan sang ayah dan bunda yang masih ada. Andaikan ayah bundanya sudah tidak ada, batu nisannya masih ada. Setiap anak bicara tentang momen ini, jangankan antum 500 narapidana di Watampone Makassar semua fokus ke depan, mereka berlinang air mata. Napi kawan, bertato dia kawan. Dia rambutnya udah sampai dia mengatakan, ya Allah, pacar aku berdosa 16 tahun dia di Watampone. Ya. Antum tanya Ustadz, ini langsung Mahad Al-Muqaddasa malam ini senyap antum cerita itu. Itu Ustadz gara-gara musiknya itu, Ustadz ya Allah merinding banget lah. Antum bilang, itu Ustaz, gara-gara gambarnya itu Ustaz, ya Allah itu detak jantung itu gak berhenti-berhenti Pak Hefe. Nah, antum gak sadar, antum banyak yang nangis. Itu adalah contoh storytelling, bercerita harus kayak gitu. Ana balikin, ana balikin, ana balikin, ana balikin. Ana khawatir Kiai. Ana khawatir Kiai. Ini malam-malam antum balik ke rumah, balik langsung ke kamar, mata antum udah gak berbentuk mata manusia lagi. Ana harus tanggung jawab, ana harus tanggung jawab. Tenang, tenang, brother, ana tanggung jawab, ana tanggung jawab. Andaikan ana balikin ini gambar, antum sudah mulai langsung itu berbentuk air matamu itu udah langsung berlinang gara-gara gambar ini. Andaikan ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya cerita ya. Jadi begini, saya dulu kan katanya ada orang Yaman ya. Saya emang nggak bisa pikir kok bisa dia. Jadi gini ya, ini saya orang ya. Nih, nah ini orangnya. Jadi dia punya ibu ya, ibu ya. Kan wisuda ya. Datang tuh ibunya, tapi pakaiannya nggak enak dilihat. Habis itu dia bilang kepada ini siapa tuh? Ya itu pemuda tadi ya. Minta uang dong. Ya itulah namanya ketua ya, dia gengsi lah. Ditarik tuh ke belakang aula terus dibunuh dah. Jadi udah, jadi meninggal dia udah meninggal. Emang juga udah dibunuh. Kalau anak ngomong kayak gitu, antum bertertawa. Antum nggak sadar kalau itu skill komunikasi. Ada karena, teman-teman, ini teh orang Yaman ya. Dia itu katanya pengen bunuh ibu. Kira-kira jadi apa enggak? Jadi lah. Dan dia datang ke rumahnya nih, ini ibunya nih. Terus dia ketuk-ketuk pintu, Kiai. Assalamualaikum Bu. Anakku sini Bu. Gimana kalau saya bunuh ibu? Bunuh ibu ya. Terus nanti kan ibu punya jantung nih. Nah, ambil. Kalau anak ngomong kayak gitu, nanti tertawa. Tapi kalau ngomong tadi, dia mengatakan kepada sang ibu, ya Umayyah, iftahil bab, buka pintunya. Nangis lagi antum. Ustaz, no one sleepy loh ya hari ini. Semua fokus ke depan. Sayap kanan, sayap kiri, semua fokus ke depan. Antum terhipno dengan style of speaking, style of communication. Ana Al-Fakir Rebi Chandra. Tepuk tangan untuk Al-Muqaddasah. Next, Kiai. Dengan izin Allah, andaikan Anda diberikan sehat panjang umur, Anda nanti ke Ponorogo lagi, anak kamu hadap ke antum. Yai, kumpulkan para MC, kita akan coaching intensif bersama para MC-nya Muqaddasah. Nanti antum langsung one on one bersama kami. Kita belajar bagaimana menjadi MC, komunikator yang mengesankan. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kiai. Fadhal.
Afwan, over waktunya Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya perhatikan dari tadi nggak ada yang ngantuk. Ya, sangat-sangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya pada malam hari ini diridhoi Allah.